Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan kedua mata kuliah THI, Teori Hubungan Internasional 1. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teori. Oke, teman-teman, kita mulai perkuliahan ini. Pertama, topik-topik apa aja sih yang bakalan dibahas dalam pertemuan ini? Yang pertama yaitu pentingnya teori dalam kajian ilmu hubungan internasional. Kemudian fungsi dari teori itu apa? Dan sebenarnya definisi dari teori itu seperti apa dan konsep itu apa? Biar teman-teman tidak lagi kesulitan untuk mengidentifikasi yang mana sih yang teori dan yang mana yang konsep. Tema ini sangat penting untuk kelanjutan perkuliahan THI, dan saya sangat mengharapkan bahwa teman-teman memberikan perhatian yang lebih dalam pertemuan ini. Baik, secara historis ilmu hubungan internasional ini muncul akibat adanya Perang Dunia Pertama dan adanya Perang Dunia Kedua, sehingga topik utama dari kajian IR pada awalnya secara klasik adalah membahas tentang mengapa perang itu terjadi dan apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan perdamaian bisa terwujud gitu. Jadi asal muasal dari ilmu HI itu memang fokus tentang mengkaji perang dan damai. Oke. Nah, kemudian ilmu HI ini mulai berkembang ke arah yang berikutnya, yaitu tentang membahas tentang bagaimana negara-negara itu bisa bekerja sama. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan international cooperation bisa terjadi di dunia seiring dengan mission. Simpulkan bahwa kajian HI ini pada awalnya memang fokus untuk menganalisis perilaku dari negara. Mengapa negara melakukan sebuah tindakan tertentu, kebijakan tertentu, faktor-faktor apa yang mendorong negara melakukan hal tersebut. Nah, itulah inti dari kajian HI pada awalnya, state behavior. Nah, secara kasat mata dengan kita melihat pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan sementara bahwa apa sih gunanya teori jika untuk menganalisis perilaku negara kita bisa langsung interview. Kita interview kepada aktor-aktor yang terlibat. Misal kita bisa interview Bush Junior, kenapa dia melakukan invasi ke Irak, apa motif dia, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dia ambil. Atau kita bisa menginterview tokoh dunia lainnya seperti Donald Trump. Kita bisa mencari tahu mengapa dia sangat membenci imigran, faktor-faktor apa yang membuat dia tidak menyukai imigran, dan kebijakan seperti apa yang dia inginkan. Begitu juga kita bisa interview tokoh-tokoh dunia lainnya seperti Perdana Menterinya Israel, Benjamin Netanyahu, mengapa masih sering terjadi konflik antara Israel dan Palestina hingga saat ini. Dan mungkin juga kita bisa tanya langsung kepada Presiden Bashar al-Assad, mengapa sampai detik ini hubungan antara pemerintah dengan para pemberontak di Suriah masih belum bisa membaik gitu. Secara kasat mata kita bisa menyimpulkan apa sih gunanya teori jika untuk menjelaskan state behavior kita bisa bertanya langsung kepada aktor-aktor yang bersangkutan. But akan muncul permasalahan. Kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai klaim-klaim yang disampaikan oleh aktor-aktor internasional dan alasan-alasan yang mereka sampaikan tadi. Bisa saja mereka berbohong atau bisa saja ada motif-motif tersembunyi yang tidak mereka sampaikan. Kemudian realita yang ada di dunia ini tidak bisa secara simpel kita pahami bahwa manusia atau individu-individu yang kita interview tersebut betul-betul sadar dengan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan hal tersebut gitu. Bahkan kadang mereka dipengaruhi oleh ideologi atau kepercayaan-kepercayaan tertentu yang mereka sendiri tidak bisa jelaskan gitu. Nah, disinilah fungsi dari teori. Inilah yang membuat teori sangat penting. Pertama, teori itu membantu kita untuk membuat asumsi-asumsi mengenai perilaku-perilaku aktor.
perilaku aktor internasional. Kemudian teori itu memberikan kita penjelasan mengenai kenapa hal ini terjadi, dan penjelasan itu bisa bervariasi dengan reason yang beragam karena para penteori ini melihat dari aspek yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, dan membantu kita untuk melihat dunia dengan lebih komprehensif. Sebagaimana yang dibilang oleh Steve Smith, bahwa dalam dunia sosial, dalam ilmu sosial tidak akan pernah tidak bisa dijelaskan dengan satu penjelasan gitu. It's always more than one story to tell. Jadi jawaban dari satu fenomena bisa beragam gitu, tergantung dari cara pandang dari penteori tersebut. Nah, inilah inti dari perkuliahan THI. Kita akan melihat cara pandang dari berbagai penteori HI dalam memandang dunia, memandang bagaimana perang terjadi, bagaimana perdamaian bisa terjadi. Perkuliahan ini akan menarik ketika kita benar-benar menyelami bagaimana cara berpikir dari aktor-aktor penteori-penteori HI. Semoga teman-teman enjoy dengan perkuliahan ini. Oke, selanjutnya kita akan mengelaborasi dari penjelasan sebelumnya apa sih sebenarnya yang disebut dengan teori. Nah, teori itu sebenarnya adalah kumpulan dari konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lain, yang memberikan systematic view. Jadi fenomena itu bisa kita lihat dengan lebih sistematis dengan adanya teori. Nah, teori ini terdiri dari berbagai konsep gitu. Nah, tujuan dari konsep-konsep yang interrelated ini adalah menjelaskan sebuah fenomena, dan bahkan even sebuah teori juga ada yang mampu untuk memprediksi sebuah fenomena. Oke, karena di sini udah disinggung konsep, jadi teori itu terdiri dari konsep. Nah, konsep itu apa sih sebenarnya? Konsep adalah kata-kata tertentu yang susah untuk diukur atau dipahami dengan beragam gitu. Belum tentu konsep yang sama dipahami dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Maka karena dia berbeda, dibutuhkan karena dia berbeda dan tidak bisa diukur, maka dia terdiri dari indikator-indikator biasanya. Misalnya negara itu indikatornya negara itu punya kedaulatan, punya daerah, wilayah, punya penduduk. Nah, itu yang disebut dengan indikator. Sedangkan negara itu sendiri adalah sebuah konsep. Oke, teman-teman, untuk lebih memperdalam apa itu teori dan konsep, di sini saya memberikan contoh untuk agar lebih dipahami, yaitu ini adalah teori yang paling gampang di HI, yaitu teori apa sih yang menyebabkan perang. Nah, kalau kita lihat dari perspektif realism, perang itu terjadi karena human nature-nya manusia, bahwa sifat dasarnya manusia itu yang egois, self-centric, sehingga mereka tidak punya aturan dan yang bersifat anarki, menyebabkan mereka saling berkonflik satu sama lain. Tidak ada orang yang memimpin gitu. Maksudnya masing-masing itu merasa harus berjuang gitu untuk survive di lingkungan yang sangat konfliktual. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan perang. Ada human nature, ada self-centric, ada konsep anarki, dan ada konsep konfliktual. Nah, begitu juga teori penyebab perang yang ada dalam perspektif liberalism. Nah, perang itu terjadi menurut orang-orang liberalis diakibatkan karena tidak adanya sistem internasional atau prosedur-prosedur yang terinstitusi yang mampu mengatur kerjasama internasional. Nah, sebenarnya negara-negara itu dia bisa kerjasama gitu, tapi karena nggak ada institusi yang mengakomodir mereka untuk bekerja sama, akhirnya mereka lebih cenderung berperang. Nah, inilah cara berpikir liberalism. Ini teorinya. Seperti yang disebutkan tadi, teori itu explain fenomena. Jadi dia menjelaskan kenapa perang terjadi. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa konsep yang membentuk teori ini. Ada international system, ada international cooperation. Jadi kembali saya tekankan bahwa teori itu terdiri dari konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lain. Oke, sampai sini
penjelasannya saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.